Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sirah nabawiyah yang sebelumnya kita sampai tentang perjanjian Hudaybiyah yang mana terjalin perjanjian antara kaum muslimin dengan orang Quraisy dan sekutu-sekutunya, istilahnya pembagian besar antara kaum musyrikin dan kaum muslimin. Siapapun yang bersekutu dengan kaum muslimin berarti itu bagian kaum muslimin, yang bersekutu dengan orang Quraisy berarti itu bagian dari musyrikin. Dan itu perjanjian damainya selama 10 tahun. 10 tahun. Bara lama bertahannya sampai terjadi Fathul Makkah 2 tahun. Jadi dan perjanjian damai 10, tetapi yang terlaksana adalah 2 tahun. Siapa yang mengingkari perjanjian yaitu kaum musyrikin. Nah, selama perjanjian Hudaybiyah, karena tidak ada lagi aktivitas yang akan mengganggu kaum muslimin karena sudah ada perjanjian perdamaian, maka digunakanlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kesempatan waktu luang itu untuk mendakwahkan Islam keluar Arab yang selama ini disibukkan dengan dakwah di Jazirah Arab. Maka kesempatan tadi beliau gunakan untuk dakwah, termasuk dengan mengirim surat kepada raja-raja besar yang ada di luar Arab. Ketika itu beliau bermusyawarah dengan para sahabat akan mengirim surat kepada Raja Najasyi di daerah Afrika, kemudian kepada Raja Mesir, kemudian Kisra di Persia, kemudian Raja Heraklius di Syam atau Romawi. Dan waktu itu para sahabat menyampaikan, nah ini yang sahabat biasa ke luar negeri, menyatakan para raja tidak akan mau menerima surat kalau tidak ada stempelnya ya Rasulullah. Jadi suratku harus pakai stempel. Maka dibuatlah oleh Nabi stempel. Bentuk stempel Nabi itu cincin. Jadi dalam bentuk cincin. Dan beliau gini kan, beliau pakai tangan kanan. Stempelan mereka. Alun dulu Pak Wali Nagari, Wali Kota dan stempel je cincin terus ada gini. Kalau lagi boleh coba. Kalau nyak jorang coba lu boleh aja. Kok mau ikut gini nyak? Kok gaya Rasulullah. Jadi cincin dari cincin perak, dan tertulis di cincin tadi yaitu isinya Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tuh stempelnya, kaganti tanda tangan. Kemudian tapi dalam tulisan, tulisannya itu dibalik. Allah dulu di atasnya tulisannya, tadi kan Muhammad Rasulullah, tapi di atasnya Allah Rasul Muhammad. Nah, gitu. Nabi tetap meletakkan Allah itu tinggi, di bawah Allah tu ada utusan, kemudian baru Muhammad. Kalau ada nanti pendapat menyatakan
Tidak boleh disatarakan antara Allah dan Rasul tu betul aja tu. Kan orang membek kalau di rumah siku Allah, ku Muhammad. Kalau Nabi tidak muahnya dah. Tidak muah hanya mensejajarkan Allah dan Muhammad tu tidak muah dah. Jadi kalau kamu buik-buik di rumah tulisan Allah dan Nabi Muhammad atirulah Nabi. Baca orang Nabi Allah, di bawahnya baru Muhammad. Tidak bersejajarkan dah. Itu cara Nabi dulu. Terserah suka tidak suka. Amuh tidak amuh terserah. Tapi cara Nabi dulu membuat. Kemudian beliau memilih beberapa sahabat untuk dikirim surat tadi, yang akan membawa surat. Kapan beliau memulainya? Di awal bulan Muharram. Kau bulan gini kah? Kini bulan Muharram. Lah hari keberapa? Kedua. Tadi malam hari pertama. Kini hari kedua. Masuk maghrib tadi, lah masuk 2 Muharram. Ya. Awal-awal Muharram Nabi mulai mengirim surat. Awal Muharram. Perjanjian Hudaibiyah bila? Bulan Zulqaidah. Tahun ke-6 Hijriah. Berarti lebih kurang sebulan setelah itu Nabi langsung bergerak cepat untuk mengirim surat. Mula itu Nabi kalau jadi dakwah, tak lama-lama dah gerak, langsung gerak cepat. Makasih beliau kirim pertama kepada Raja Najasyi di Habasyah atau Ethiopia kini. Nama Raja Najasyi itu nama aslinya adalah Asamah bin Al-Abjar. Asamah bin Al-Abjar itu nama aslinya. Nabi menulis surat tadi kepada beliau. Kemudian isi daripada surat itu lebih kurang min Muhammadin Rasulullah ila An-Najasyi Azimil Jabashah Habasyah, kepada raja kepadanya Najasyi, rajanya orang Habasyah. Salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Keselamatan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Kemudian di ujung surat beliau katakan aslim taslam yu'tikallahu ajra marratain. Islamlah kamu, maka kamu akan selamat. Maka Allah akan memberi pahala kepadamu 2 kali lipat. Fa in abaita fa inna 'alaika itsman nasara min qaumik. Jika kamu enggan masuk Islam, maka engkau akan menanggung dosa orang Nasrani dari kaummu. Jadi Ethiopia waktu itu agamanya orang Nasrani. Jadi surat Nabi itu tidak panjang-panjang. Ya, tidak panjang-panjang. Pendek saja. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dibalaslah oleh Raja Najasyi surat tadi. Jawaban daripada surat dari Najasyi tadi, lebih kurang isinya itu adalah, aku telah menerima surat anda, wahai Rasulullah. Demi Allah yang menguasai langit dan bumi, sesungguhnya Nabi Isa itu tidak lebih dari apa yang engkau sebutkan. Karena Nabi menyebutkan Nabi Isa itu adalah hamba Allah, bukan Tuhan, tapi hamba Allah, sebagaimana nabi-nabi yang lain. Kami telah menampung anak paman anda dan rekan-rekannya. Waktu itu orang yang sebelumnya hijrah pertama.
Artinya kamilah tahu jo tentang agama engkau sebelumnya dari orang nan hijrah pertama ke Habasyah. Maka saya bersaksi, itu kecil. Maka saya bersaksi fa asyhadu annaka rasulullah sadiqan musaddiqan. Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah yang benar dan dibenarkan. Kemudian, dan aku menyatakan diriku masuk Islam, berserah diri kepada Allah, wa aslamtu ala yadayhi lillahi rabbil alamin. Dan aku menyatakan diriku masuk Islam kepada Allah, Rabb sekalian alam. Kemudian Nabi setelah mengirim surat itu, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak lama sudah tu Raja Najasyi meninggal. Dan Nabi waktu itu di Madinah mensalatkannya dengan salat ghaib. Itulah asal daripada salat ghaib. Kemudian Nabi mengirim lagi surat, tapi tidak diketahui apakah raja yang sesudah itu menerima atau tidak. Tetapi bakok disalatkan oleh Nabi, kata para ulama, karena memang tidak ada yang menyalatkannya. Karena setelahnya masuk Islam sudah tuhnya meninggal, tidak ada yang menyalatkannya, maka nabinya salat ghaib. Sehingga muncullah pendapat dalam fikih, kalau salat ghaib itu dilakukan adalah untuk orang yang jika di tempat itu alun disalatkan. Jadi kalau lah ada orang menyalakan situ, tidak perlu dulu salat ghaib. Itu kira-kira. Suka tidak suka berkolah lah tu. Karena nanjale, kenapa disalatkan? Karena di tempat itu tidak ada yang menyalatkan. Tapi kalau lah ada menyalatkan tu berarti kewajiban yang lain lah gugur. Kadang awak pilih kasih. Tiba usian nonton meninggal, walaupun lah ada menyalakan awak salat gaib jo. Tiba nan surang lain meninggal, tak ada menyalatkan dah. Kan sama-sama meninggal sama orang Islam. Bokok naniko basalat gaib kan, sedangkanlah dia yang menyalatkan. Tiba diko yang meninggal lah dulu menyalatkan, tidak lo salat gaib kan. Kan pilih kasih nama-nama. Tapi ada juga yang berpendapat menjawab, ya tanda balabiah sayang kasihan nonton. Itu sih. Dek balabiah konyo ulama gadang ulama gadang meninggal. Tentu di hati umat adalah rasa cinta ingin menyalatkan. Itu terserah, itu kan masalah fikih. Tapi intinya itu adalah salat gaib itu dilakukan hanya kalau di tempat itu dia belum disalatkan itu. Jadi salat gaib kan. Tapi kalau lah ada orang menyalatkan, maka itulah baru terjadi khilafiyah tadi. Kuda Bapak Ibu, Nabi mengirim surat kepada Raja Al-Muqayqis. Muqayqis ko raja daripada orang Mesir. Namanya siapa? Muqayqis ko tidak disebutkan siapa nama aslinya, cuman itulah kira-kira Muqayqis ko nama lain dulu daripada negeri Mesir. Tapi ada yang menyatakan itu namanya. Terlepas dari itu, nanjaleh Nabi mengirim surat kepada Raja Mesir. Dan isinya sama. Ad'uka bidi'ayatil Islam aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. Islamlah kamu, maka kamu akan
selamat. Dan Allah akan memberikan pahala kepadamu 2 kali lipat. Fa in tawallaita fa innaka ithmu ahlil qibti ko nama lain dari Mesir. Dan disebutkan namanya, nama daripada raja Mesir itu Juraiz bin Matta, tapi lebih terkenal dengan Raja Muqayqis. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terjadilah dialog antara yang mantan. Siapa namanya mantan sureko? Hatib bin Abi Balta'ah. Apa kata Hatib bin Abi Balta'ah ko? Sesungguhnya sabalun tuan jadi raja siko ka, ada lo raja siko dulu, namanya siapa? Fir'aun. Tetapi raja Fir'aun ko nya mengaku Tuhan, ndak muahnya menerima dakwah Nabi Musa do. Akhirnya si Fir'aun tu Allah tenggelamkan di Laut Merah. Anak engkau yang coba lo. Jadi alun dia kan sering orang apa kata sana. Anak engkau aja sampai mode itu lo. Adik kana-kana orang lo buru engkau dia kemudian hari sampai kini Fir'aun tu baca-baca orang pi buruakna lo. Kini ada surat dakwah dari seorang nabi ke engkau. Ajan sama lo kau jo si Fir'aun tu. Maka aja raja tadi Al-Muqayqis tadi, jadi saya akan menerima agama yang kau bawa itu dengan syarat agama yang kau bawa itu lebih baik daripada agama yang kami sekarang ini. Kalau yang kau bawa itu lebih rancak daripada kami ini, jadi maka dijawab oleh Hatib bin Abi Balta'ah, sesungguhnya Nabi kami mengajak engkau kepada Islam. Dan tidak ada orang yang mengajak ini yang paling keras penentangannya kepada Allah kecuali orang-orang Quraisy. Dan tidak ada yang paling banci ke Nabi ko kecuali orang-orang yang Yahudi. Dan tidak ada yang lebih dekat hubungannya kecuali dengan orang Nasrani. Sesungguhnya kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Musa tentang akan lahirnya Nabi Isa. Nabi Musa dulu bagi kawa ke Bani Israel akan datang seorang Nabi dari Bani Israel. Namanya Isa. Sama seperti kabar gembira itu, kabar gembira yang diberitahu Nabi Isa akan lahir seorang Nabi akhir zaman. Dan Nabi itulah hado kini. Dan dia tahu Nabi Isa itu nabinya lah lahir kini, lado kini. Dan inyo membawa kitab namanya Al-Quran. Dulu kalian mendakwahkan agar meninggalkan Taurat karena lah ada Injil datang. Kini tinggallah Injil kalian tu karena Al-Quran lah datang. Nabi itu siapapun Nabi yang lahir dan umat yang ada waktu itu jadi umatnya. Istilahnya kini kau presiden sebelum Jokowi siapa? Pak SBY. Maka siapa yang di zaman Jokowi seluruhnya itu adalah rakyatnya Presiden Jokowi. Kalau ada orang aku kini tidak Presiden SBY aja, masuknya lah lewat. Ada pada itulah kira-kira yang disampaikan oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Kalau kalian beriman jojo Nabi Isa, periodenya lah kini lah do Nabi baru. Kalau ada orang kini mengaku nak Presiden SBY aja, kira ke orang. Presidennya kalau waktu kalah do presiden baru, itulah kira-kira. Nabi itu mudah itu loh. Lah do Nabi dulu, yo kau umatnya tu. Tiba Nabi setelah itu tu, siapapun orang tu maka itu umatnya. Dan itulah nabinya. Itulah kira-kira. Lalu ajab Muqayqis, aku telah melihat agamamu itu. Dan agama yang dibawa oleh nabimu itu tidak seperti yang dibawa oleh
tukang dukun atau tukang sihir. Artinya ada nambah doan-doan, kau kaji basuruan wah. Ndak ada dah. Kalau tukang dukun kau ada tu. Kau ada sabinje nan kadi. Ndak bisa bagian kau baca Roma giahna kau. Agama nan benar tu ndak ada model tu dah kata. Agama nan benar tu kecek muqayyis terang benderang. An katanya jawe. An katanya kau jawabnya. Dan tidak bertentangan dengan fitrah. Fitrah. Ingin menikah itu fitrah. Ingin punya suami fitrah. Dalam agama Nasrani tidak boleh laki-laki dah. Tidak boleh apa? Bini-bini. Itu menentang fitrah. Dan aku lihat agamamu itu tidak bertentangan dengan fitrah. Batu rancak agama engkau kau layak. Itu kecil. Kemudian dibuatnya lah, diambilnya surek Nabi tadi, itu dia stempel di rajo tadi. Tandua tu lah sudah dibaca. Nyusurek nalah dibaca rajo bagi stempel. Kemudian dibuatnya lah surat balasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya saya telah membaca suratmu, saya telah memahaminya, dan saya telah paham tentang apa yang engkau serukan. Kemudian tapi tidak ada jawapan. Iyo masuk Islam ataupun tidak. Cuman isi suratnya, aku kirimkan kepadamu 2 orang wanita yang kalau engkau sukai maka boleh menjadi milikmu. Itu dia lo bagal. Bagalku kendaraan sejenis campuran antara kudojo keledai. Nama keledainya dul-dul. Nama keledainya, nama bagalnya itu namanya dul-dul. Kemudian yang wanita tadi 2, namanya Maria, kemudian Sirin. Makanya namanya Maria Al-Qibtiyah. Qibti ko menunjukkan negaranya dari Mesir. Maka Nabi SAW menerima, mengambil Maria Al-Qibtiyah sebagai istri beliau dan dapat anak namanya Ibrahim, tapi meninggal umur 16 bulan. 16 bulan. Kemudian yang Sirin itu diambil oleh Hasan bin Sabit Al-Ansari, sahabat Ansar. Dan tidak ada jawaban untuk masuk Islam ataupun tidak. Bila masuk Islamnya orang Mesir ko di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ketika masa pimpinan perangnya, panglima perangnya adalah Amru bin As radhiyallahu anhu. Situ masuk Islamnya secara keseluruhan. Kemudian dikirim surat yang ketiga kepada Kisra, Raja Persia. Isi surat Nabi kau sama saja. Aslim taslam yu'tikallahu ajra marratain. Fa in tawallaita fa innaka itsmul majus. Islamlah kamu maka kamu akan selamat, itu intinya. Jika kamu beriman maka bagimu 2 pahala, jika kamu tolak maka bagimu dosa seluruh orang Majusi. Majusi itu agamanya menyembah api. Kemudian siapa orangnya yang dikirim Nabi namanya Abdullah bin Huzafah radhiyallahu anhu. Lalu surat itu disampaikan dan sampailah akhirnya surat itu kasih ke Raja Persia, Kisra, pada Raja Persia. Kisra ko bahasanya presiden, tapi dulu namanya Kisra. Dek Kisra ko kerajaannya gadang dari India, Pakistan, Bangladesh, Nepal sampai ke Iran, sampai ke Mesir, baragadang itu. Yo baragadang na tu jadi bupati saya baragadang na lewongihnya orang kan. Di wali kota
ndak rajo kayaknya dah, ndak bajano ke negari ko dah. Lai sombongnya kan. Apolai kalau raja dahulu tu yo bak jano hitam putihnya. Yo. Ndak dapat akal. Ketika nyo baca surah Nabi itu dengan sombongnya dicabik-cabik nasihat. Keciknya berani-beraninya seorang budak gurun. Itu yang kini kadrun kecil orang tu. Tu kecil-kecil orang Sianu tu. Raja Persia tu. Yang akhirnya Allah cabik-cabik kerajaannya sebagaimana nyo mencabik-cabik surah Nabi. Berani-beraninya seorang budak dari gurun pasir membuat namanya dahulu daripada namaku. Itu sendiri berangannya. Nampak yang tersinggung min Muhammad Rasulullah ila Kisra. Tersinggungnya. Ani singgungnya. Bakok nama Muhammad kau baru nama nyo. Seharusnya nama nyo lu. Itu sama salahnya. Maralah kesombong orang lah. Dan dibacanya itu yang membuatnya tersinggung itu. Berani-beraninya dia menulis namanya dahulu daripada namaku. Ai cabi-cabiannya surat Nabi itu. Ketika berita kau sampai ke Nabi, maka Nabi berkata, semoga Allah mencabik-cabik negaranya sebagaimana dia mencabik-cabik suratku. Itu penghinaan kadang. Lalu raja tadi tidak senang hatinya, alun hilang sakit hatinya. Dikirimnya lah surat kepada gubernur di Yaman. Yaman waktu itu agamanya Nasrani, di bawah kerajaan Persia. Namo gubernur Yaman waktu itu Bazan. Gubernur Bazan. Cek Raja Persia kirim 2 orang utusan untuk menjemput Nabi Muhammad. Jemput Muhammad. Bawa Kamboja. Berani-beraninya itulah gitu. Maka tadi buat namanya dulu pada nama itu sini banginya. Ndak isi surat sadiaknya dah. Nyo pas pertama membaca min Muhammadin Rasulillah ila Kisra. Tersinggung sekali. Bakok namanya dulu pada nama Muhammad. Dan isi ni bacanya dah. Aja cabiannya surat sekali. Ada orang sombong tu kini. Nak ada kan? Orang lah kesombong orang dah. Kirim surat ke Gubernur Bazan, utus 2 orang menjapuknya. Japuk tabau. Maka datanglah 2 utusan tadi dari Gubernur Yaman, menyampaikan surat dari Gubernur Yaman tadi, diperintahkan untuk dibawa ke Yaman, setelah itu dibawa ke Persia. Sampailah utusan 2 orang tadi Madinah. 2 orang sebanyak tu sahabat tu bisa dibunuh kan. Tapi peraturan internasional waktu itu membunuh utusan berarti pernyataan perang. Nabi tidak mula dah. Tapi orang 2 utusan kod, sombong lo sama lo jarajonya. Dengan bahasa tidak sopannya mengecek ke Nabi. Kami disuruh menjapuk engkau, japuk tabau. Itu orang mendengar senangnya aku dulu sadarnya kau itu. Tidak terhati orang kau mengecek dah. Tapi jawab Nabi, istirahatlah kalian malam kolu. Besok kita lanjutkan pembicaraan. Rupanya malam tu kejadian adalah pemberontakan di Persia malam tu. Ternyata anak rajaku mengkudeta ayahnya. Anaknya yang mengkudeta. Kudetanya membunuh ayahnya. Dibunuhnya ayahnya, inyo yang naik jadi raja. Ketika paginya tiba, maka dipanggillah oleh Nabi 2 utusan tadi. Kecik Nabi, karena kau 2 orang utusan kau, engkau boleh membawaku.
Tetapi orang nan menyuruh membawa engkau kau lah mati. Maka tak kaji orang tu. Perjalanan ke Persia waktu itu makan waktu 3 bulan. 3 bulan. Galaklah 2 utusan kau. Bilanya mati tadi malam je. Sore kalau dikirim 3 bulan baru ketipu. Ikut kejadian tadi malam pagi ngecek lah tahunya. Itu galak orang kau tak beriman tu benar. Dari mana engkau tahu? Tuhanku, Rabbku memberitahu kepadaku bahwasanya rajamu telah meninggal dan digantikan oleh anaknya yang bunuh ayahnya. Kalau kini taruhan awak Nabi, pulanglah engkau balik. Kalau ternyata berita yang bos sampai kau bohong, duto japui mau balik ambo siap pai je. Ambo pai. Pai ambo jengkau. Ndak perlu japui ambo yang akan datang ke sini. Karajo kalian tu. Tapi kalau berita iko benar, maka masuklah kalian ke dalam Islam. Tu je. Maka baliklah 2 utusan ko antara percaya jo indah. Yo indah. Maka sampailah di Yaman. Disampaikannya kepada gubernur tadi, Bazan tadi. Bazan kau pun belum tahu lah gubernur kau. Ya beritanya baru. Waktu itu perjalanan 15 hari ke Yaman. 15 hari. Dalam sudah tu lebih kurang sebulan sudah tu tiba surat ke Yaman menyatakan raja lah baru anaknya. Dan kejadiannya sebulan lebih yang lalu, bosnya raja kolah dibunuh dek, anaknya dikudeta. Maka basawaknya tagalam buanglah gubernur tadi. Di mana Nabi Muhammad tu tahu? Berarti benar yang dibawanya tu. Inilah dasarnya orang Yaman tu masuk Islam. Masuk Islam juga. Kebanyakan dari mereka masuk Islam. Tapi masih di zaman Nabi, dikirimlah dia Nabi ke Yaman Khalid bin Walid untuk masuk mengislamkan orang Yaman secara keseluruhan. Dikirim surat dia Nabi. Cuman Khalid kau biar orang biasa baga, main karek kayu saja. Cuman Nabi papasan, kalau orang tu memerangi kalian baru diperangi, artinya bertahan. Tapi kalau orang tu tidak ada memerangi, tidak boleh diperangi. Kan itu aturan Nabi. Tidak boleh memerangi orang yang tidak memerangi. Khalid kau biasa parang, nanti-nantinya orang akan melawan, orang tidak ada lawan. Masuklah Islam, kata Khalid. Kau surat Nabi agar kalian masuk Islam. Ini yang seorang Yaman. Yang celiknya karih, orang Yaman kau terkenal lembut-lembut. Terkenal hatinya yang lembut. Akan datang suatu segolongan kaum kepada kalian, hatinya selembut hati burung. Siapa orang Yaman? Terkenal hatinya lembut. Lunak. Orang lunak bersobok orang kareh apa? Anda tu malih senyolai orang kareh, orang lunak. Kalau orang lah kareh-kareh manganya. Lengah seleh. Tidak melawan indak, mayuan indak. Minda indak lah. 6 bulan Khalid di Yaman. Sakit giginya. Diajak orang koinyo ndak ngecian. Yo. Ndak lu mengecian. Ndak, diajak parang ndak mau lah. Ndak lah dah. Akhirnya dia lah 6 bulan ndak jo masuk Islam orang yang Yaman ko, dikirimlah dek Nabi Ali bin Abi Talib. Ali ko terkenal orangnya lembut. Dibacanya sedia Ali surat Nabinya. Mendengar suara Ali ko kurang elok mah. Orang lunak arti ko. Langsung masuk orang Yaman ko. Atau orang asa kali kan. Jadi kalau jo orang kareh ndawa Khalid lah cocok kareh orang. Tapi kalau jo orang lunak jangan orang kareh bau ko pelajaran dewa. Kalau mengubah durian dawa ajo jaladiang dah. Membalah kayu jo kapak
Jangan kapak membalah raga-raga. Tak cocok doh. Itulah kira-kira. Orang pasti aku orang lunak-lunak. Jangan kapak bawa kemari. Kalau kajinya mari kapak, batu-batu kapaknya lari. Tapi kalau pisau plastik sembalah raga-raga, kalau bisa saja. Tak mamahan dah pisau. Itulah kira. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir surat Nabi kasih kepada Raja Romawi, Heraklius. Waktu sampai surat Nabi kepada Heraklius tahu waktu itu masih perjanjian damai Hudaybiyah. Kasialah kabatannya dibaca di Heraklius surat ka. Heraklius tahu ada orang Arab yang berdagang ke Syam. Cari, rupanya Abu Sufyan sedang berdagang ke Syam. Diimbau menemui Raja Heraklius. Lalu siapa pimpinan kalian? Dan siapa yang paling kenal je yang Muhammad tu? Maka nunjuk Abu Sufyan. Ambo rencana Abu Sufyan ko kadi budak-budak Nabi, maka nunjuknya nyo paling kenal dan nyo pimpinan. Rupanya raja orang cadia. Kali rajanya surahnya tagak muka. Pengikutnya suruh tagak di belakang. Dan disuruh umumkan di Raja Romawi tadi. Anambotanya jawe. Dan di belakang kalau nya ngecek batua, kecean batua. Kalau nya kecean barito, kecean barito. Alah, ada isa ada 8 barito. Itu malakang orang kamu ngecek yo batua tindak. Akhirnya pertanyaan Heraklius pertama apa? Bagaimana nasabnya? Aja Abu Sufyan, pasal jujur ni. Kalaulah aku tidak takut dikatakan berdusta, pastilah membuat duto je. Tapi dia orang di belakang rami, tentu tidak berani berduto. Jawab Abu Sufyan, nasabnya adalah yang terbaik di antara kami. Nyonan paling baik. Dicari ranji nasab, inyo nomor 1 Rajab nasabnya. Benar kecil? Benar orang mengakui orang lakukan. Kecil Raja Heraklius tadi, begitulah nabi-nabi itu. Nabi itu nasab paling mulia di kaumnya. Kemudian tanya Heraklius balik, adakah orang yang menyeru seperti yang dia bawa kini kok sebalunnya? Sebalunnya kok ada ndak yang menyampaikan seperti yang nyo sampaikan? Ayo ndak dodoh kecil Abu Sufyan. Tu kecil Raja Heraklius. Kalau Nabi engkau tu ada yang berdakwah yang sama sebelumnya, berarti ambo akan mengatakan nyo meniru-niru orang tu. Tapi karena dia menyampaikan yang belum ada orang menyampaikan sebelumnya, berarti yo nabinya tu. Kemudian pertanyaan Heraklius selanjutnya, pengikutnya orang-orang kaya atau orang-orang miskin? Orang-orang yang lemah. Aja Abu Sufyan, orang-orang lemah, orang miskin. Kecil Heraklius, memang pengikut Nabi itu kebanyakan orang-orang yang lemah. Berarti yo nabinya tu. Kemudian tanya Heraklius, pengikutnya bertambah atau berkurang? Jawab Abu Sufyan, makin hari makin bertambah batua. Karena yang disampaikannya benar, yang disampaikan oleh Nabi itu adalah kebenaran, maka berikut pengikutnya makin lama makin bertambah. Kemudian adakah pengikutnya yang keluar dari agamanya? Murtad? Kecil Abu Sufyan, tidak ada. Berarti iman orang itulah mendarah daging. Memang benar pengikutnya itu. Kemudian pertanyaannya, pernahkah Nabi kalian tu baduto? Jawab Abu Sufyan, sajak kete alun pernah nyoba itu. Kecil Heraklius, memang yo itu Nabi. Karena yang dikat syarat menjadi Nabi itu tidak pernah baduto. Ini pertanyaan, awaklah pernah baduto? Pernah baduto dulu? Agak sekali. Pernah kan? Berarti gagal jadi Nabi. Itu saja. Aja narok lo, jangan mengaku lo jadi Nabi kemudian. Karena syarat jadi Nabi tidak pernah
bertutur. Kemudian pernahkah dia berkhianat? Belum pernah. Dan kami sekarang mengikat perjanjian dengan dia, dan kami tidak tahu apa yang akan dia perbuat dengan kami. Tapi salamoko alun pernah kami dikhianati oleh Rasulullah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suruhnya lah di Raja Heraklius tadi keluar. Heboh orang di luar. Rajo Rajo Heraklius takjub junyo Nabi Muhammad. Karena ketika sabalun menyuruh keluar tu Raja Heraklius, aku benar-benar yakin Nabi kalian tu kekuasaannya sampai ambo bapijak kini kah. Kekuasaannya sampai ambo bapijak kini ko tibonya si kau bisa umat. Yakin Raja Heraklius. Kalau ada Nabi Muhammad tu kini ambo paluaknya ambo ciumnya. Dan ambo basuh tapak kaki no. Kecik raja tadi tu takajui Abu Sufyan orang Arab kuasa. Raja mengecek mereka tu. Takajunya. Heboh orang kau di luar. Dan saat itulah Abu Sufyan mengecek. Bahasanya mulainya yakin bahasa yang dibawa Nabi Muhammad kau adalah benar. Dan akhirnya Abu Sufyan kau masuk Islam 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah ketika Fathul Makkah. Kintulah kira Bapak Ibu surat-surat Nabi kepada raja-raja besar saja. Dan banyak masih surat beliau kepada raja-raja yang lain, tapi yang lebih kecil kerajaannya daripada yang kita sebutkan tadi. Mungkin itu saja, terlebih itu kurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.